Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali dengan saya Fauzi SPDI, tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Melandingan, Kabupaten Situbondo. Baiklah adik-adik yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi salah satu rukun iman. Nah, sebelum itu coba kita ingat-ingat kembali. Rukun iman itu ada berapa? Nah, benar. Rukun iman itu ada 6. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat yaitu beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, beriman kepada hari kiamat. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adik-adikku sekalian, malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya dan mempunyai kedudukan serta tugas tertentu sesuai ketetapan dan perintah Allah dengan dikaruniai kekuatan penuh untuk melaksanakannya. Selanjutnya adik-adik sekalian, kita juga harus memahami ciri-ciri malaikat. Nah, adik-adik sekalian, ciri-ciri malaikat itu diantaranya yang pertama, mereka selalu patuh dan taat dengan perintah Allah. Yang kedua, malaikat tidak pernah makan dan tidak pernah minum seperti kita. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Nah, yang selanjutnya adik-adik sekalian, malaikat adalah makhluk yang tidak pernah jenuh dan letih dalam melaksanakan perintah Allah. Artinya, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita juga harus tahu bahwa di dunia ini Allah menciptakan banyak sekali malaikat. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat yang diberikan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita sebutkan satu persatu. Malaikat yang pertama yaitu adalah malaikat Jibril namanya. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Mempunyai tugas dari Allah untuk menyalurkan rezeki. Nah, lanjut kepada malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Dia mempunyai tugas meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Malaikat yang keempat yaitu malaikat Israel. Ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Selanjutnya, malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Keduanya sama-sama mempunyai tugas
menanyai mayat di alam kubur. Nah, selanjutnya ada malaikat raqib. Dia bertugas mencatat amal baik manusia selama di dunia. Dan yang ke-8 adalah malaikat atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia di dunia. Dan malaikat yang ke-9 yaitu malaikat yang sangat ramah. Namanya malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Dan yang ke-10 yang terakhir yaitu malaikat Malik. Dia ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita juga harus memahami apa saja hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, maka ada beberapa hikmah di dalamnya. Yang pertama, kita dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, kita seharusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak patuh dalam mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah beriman kepada malaikat yaitu kita dapat meneladani sifat disiplin dan ikhlas dari malaikat, terutama dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sifat luhur tersebut bisa dijadikan contoh dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adik-adik, hikmah beriman yang ketiga. Jika kita beriman kepada malaikat, yaitu kita akan senantiasa berbuat kebaikan dan juga menjauhi perbuatan jahat. Mengingat segala perbuatan baik dan perbuatan buruk kita dicatat oleh malaikat. Nah, sekarang hikmah beriman kepada malaikat yang keempat, kita akan mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita akan semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman yang kelima, kita akan lebih mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, itu akan menambah rasa syukur kita kepadanya. Adik-adik sekalian, untuk hikmah beriman kepada malaikat yang keenam, kita akan lebih tenang dan merasa tidak tersaingi di bumi ini. Karena kita akan mengingat malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Untuk hikmah yang ketujuh, kita akan lebih sabar, lebih tegar, dan lebih berani dalam melakukan kebaikan. Untuk yang kedelapan, hikmah beriman kepada malaikat, kita akan lebih banyak berusaha menghindari kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan. Dan untuk hikmah yang kesembilan, kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai perbuatan, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan baik. Semuanya diawasi dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Dan yang ke-10 adik-adik sekalian, kita akan lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu beriman kepada Allah, terutama juga di sini kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, demikian untuk materi kita pada kali ini, yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini adalah rukun iman yang ketiga adik-adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik lebih giat lagi belajarnya, dan mudah-mudahan itu dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perlu diingat kembali adik-adik bahwa materi kita kali ini yaitu tentang pengertian malaikat, ciri-ciri malaikat, 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya, dan yang terakhir adik-adik yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Diingat adik-adik, belajar itu adalah kewajiban bagi kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian adik-adik, see you next time. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.